wassalamu ala asrofil sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ahmad Sultan Hakim dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas B. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sedikit membahas tentang persamaan dan juga perbedaan Kutubut Tis'ah atau 9 kitab induk dalam ilmu hadis. Yang pertama, kita perlu mengetahui apa itu Kutubut Tis'ah. Kutubut Tis'ah secara bahasa yakni 9 kitab hadis induk, yang mana 9 kitab itu dijadikan pedoman oleh para ulama dalam mengajarkan dan menyebarkan agama Islam. Sedangkan secara istilah juga tidak jauh beda dengan cara bahasa, bahwa Kutubut Tis'ah itu merupakan 9 kitab induk yang terdiri dari kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi, Musnad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik, dan Sunan Ad-Darimi, yang mana semuanya itu dijadikan para ulama sebagai pedoman dalam menyebarkan dan mengajarkan agama Islam. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan dari Kutubut Tis'ah tersebut. Persamaannya yang pertama adalah Kutubut Tis'ah merupakan kitab kumpulan hadis. Jadi persamaannya Kutubut Tis'ah itu sama-sama merupakan kitab kumpulan hadis Nabi Muhammad SAW yang dihimpun oleh para ulama Islam pada masa-masa awal Islam dulu. Terus yang kedua, Kutubut Tis'ah itu sama-sama menjadi sumber utama dalam memahami dan mengajarkan ajaran Islam. Jadi sama-sama menjadi sumber utama atau pokok ajaran. Terus yang selanjutnya, Kutubut Tis'ah itu sama-sama digunakan para ulama untuk memahami Al-Quran. Jadi dalam memahami Al-Quran dan juga menafsiri Al-Quran, para ulama menggunakan hadis-hadis dari Kutubut Tis'ah untuk lebih memahami kandungannya. Terus yang selanjutnya, Kutubut Tis'ah itu mengandung hadis-hadis tentang ibadah, tentang akhlak, tentang adab, dan juga tentang muamalah manusia di kehidupan sehari-hari. Demikian untuk persamaan tentang Kutubut Tis'ah. Selanjutnya kita akan berlanjut ke perbedaan dari Kutubut Tis'ah. Untuk perbedaan dari Kutubut Tis'ah, yang pertama, Kutubut Tis'ah itu berbeda penulisnya. Jadi tadi sudah kita bahas bahwa Kutubut Tis'ah itu terdiri dari 9 kitab, yang mana 9 kitab tersebut semuanya berbeda penulisnya. Antara lain penulisnya yakni Imam Bukhari, Imam Muslim, terus Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi, Imam Malik, Imam Ad-Darimi, dan sebagainya. Jadi penulisnya berbeda-beda setiap kitabnya. Lalu hal yang membedakan pula yakni tentang metodologi penyusunannya. Kutubut Tis'ah itu tidak semuanya sama metodologi penyusunannya. Ada yang menggunakan metodologi penyusunan jami', ada yang menggunakan metodologi penyusunan sunan, dan juga ada yang menggunakan metodologi penyusunan muwatta. Yang mana pengertian dari jami', sunan, muwatta sudah kita bahas di dalam forum kelas kemarin. Sudah tidak perlu kita ulangi lagi ya. Terus untuk perbedaan selanjutnya, Kutubut Tis'ah ini diakui penting. Sudah jelas Kutubut Tis'ah ini diakui penting. Namun di Kutubut Tis'ah ini ada keunggulan dan keistimewaan tersendiri dari kitab-kitabnya. Banyak kritik, banyak pendapat dari ulama-ulama yang menilai tentang keunggulan dan keistimewaan dari Kutubut Tis'ah.
baik itu keunggulan dan keistimewaan dari kitab Sahih Bukhari sendiri, Sahih Muslim, seperti bahwa Sahih Bukhari itu dikatakan sebagai kitab yang paling sahih setelah Al-Quran dan sebagainya. Itu semua merupakan keistimewaan-keistimewaan yang di setiap kitab di kutub Tis'ah itu berbeda-beda. Terus yang selanjutnya perbedaannya juga dalam kutub Tis'ah itu tidak semuanya fokus pada satu materi atau satu bidang ilmu. Ada yang berfokus kepada ibadah, ada yang berfokus kepada akhlak dan adab dan sebagainya. Contoh kutub Tis'ah yang berfokus kepada ibadah antara lain kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Terus yang berfokus kepada akhlak dan adab itu seperti kitab Sunan Ibnu Majah dan Sunan Abu Dawud dan sebagainya. Nah, terus kutub Tis'ah ini juga antara perbedaannya juga hadis-hadis yang dimasukkan ke dalam kitabnya itu berbeda-beda. Ada yang memasukkan semua hadis-hadis sahih yang ke dalam kitabnya seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada juga yang memasukkan tidak semua hadis sahih, ada yang memasukkan hadis dhaif bahkan maudhu ke dalam kitabnya seperti dalam kitabnya Muwatta Imam Malik dan sunan-sunan lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.